Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kabar Humas, para insan pers, singkatnya hadirin yang sama-sama saya hormati. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan tentang penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Sumbawa hingga Senin 30 Maret 2020. Jadi sesungguhnya data ini sudah terangkum sampai dengan jam 10 karena ada perubahan dari pelaporan informasi ke provinsi, kita dibatasi sampai jam 10 dan insya Allah data kita ini sudah sama dengan data-data yang disampaikan oleh provinsi. Sampai dengan hari Senin, jumlah akumulatif orang dalam pemantauan atau biasa kita sebut ODP dan pasien dalam pengawasan atau biasa kita sebut PDP sebanyak 86 orang. 86 orang. Kemarin kita telah sampaikan sebanyak 79 orang. Jadi ada 7 orang tambahan, dan 7 orang tambahan itu terdiri dari 6 yang orang dalam status pemantauan dan 1 orang dalam status pasien dalam pengawasan. Rincian dari 86 orang tersebut, ODP-nya 81 orang dan PDP-nya bertambah 1 menjadi 5 orang. Kalau kemarin kita menyampaikan 4. Dari akumulasi 81 ODP-nya sudah selesai 58 orang selesai dalam pemantauan dan masih ada sekitar 23 yang status orang dalam pemantauan. Sedangkan PDP tetap belum ada yang kita keluarkan atau selesai dalam pengawasan dokter, karena sampai dengan saat ini masih 1 yang keluar hasil yang kemarin saya sampaikan positif, negatif. Jadi 1 yang sudah kita sampaikan negatif. Ada tambahan 7 orang itu, yang 6 orang saya jelaskan sebagai berikut. Ada yang riwayat perjalanannya dari Surabaya. Terus ada 2 orang yang riwayat perjalanannya dari Jakarta. Kemudian ada 1 orang dengan riwayat perjalanannya dari Mataram. 1 orang dengan riwayat perjalanannya yang bolak-balik Jogja, Bogor, Bandung, Jogja lagi, baru ke Sumbawa. Rata-rata mereka sesungguhnya sudah dalam pengawasan. Ada yang mulai pengawasan sejak tanggal 19, ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 24, dan ada 1 orang yang tanpa riwayat perjalanan yang keluar, artinya penduduk di sini yang tidak punya riwayat perjalanan yang jauh. Kita sampaikan bahwa keluhan yang dialami oleh ODP tadi rata-rata demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, lemas. Tapi semuanya masih terkendali dalam status orang dalam pemantauan. Kemudian 1 orang yang kemarin sore kita
yang riwayat perjalanannya dari Surabaya. Terus ada 2 orang yang riwayat perjalanannya dari Jakarta. Kemudian ada 1 orang dengan riwayat perjalanannya dari Mataram. 1 orang dengan riwayat perjalanannya yang bolak-balik Jogja, Bogor, Bandung, Jogja lagi, baru ke Sumbawa. Rata-rata mereka sesungguhnya sudah dalam pengawasan, ada yang mulai pengawasan sejak tanggal 19, ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 24, dan ada 1 orang yang tanpa riwayat perjalanan yang keluar, artinya penduduk di sini yang tidak punya riwayat perjalanan yang jauh. Kita sampaikan bahwa keluhan yang dialami oleh ODP tadi rata-rata demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, lemas. Tapi semuanya masih terkendali dalam status orang dalam pemantauan. Kemudian 1 orang yang kemarin sore kita hormati, tadi pagi juga kita sudah melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pengorganisasian dari gugus tugas yang sedikit ada perubahan dari SK sebelumnya. Dan dari rapat yang tadi, yang rapat tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, diharapkan peran aktif dari OPD dan juga keterlibatan dari BUMN, BUMD serta lembaga lain sudah nampak dalam pengorganisasian yang baru dibanding pengorganisasian yang diatur dengan keputusan Bupati sebelumnya. Kemudian masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut tentang peran masing-masing dalam sub-sub kegiatan yang dalam rapat tadi belum dapat dibahas secara tuntas dan detail. Bapak Ibu saya hormati, dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan ada berita baik bahwa BPBD Provinsi saat ini sedang bergerak untuk mendropping APD, alat perlindungan diri, yang sangat kita tunggu-tunggu. Insyaallah Sumbawa dapat 125 buah alat pelindung diri. APD semacam model baju astronot itu yang akan digunakan untuk tata laksana rujukan pasien ke rumah sakit. Saat ini kita memiliki sangat terbatas dan kadang-kadang teman-teman puskesmas merujuk dengan inovasi sendiri pakai jas hujan yang memang tidak standar. Tapi apapun itu, alhamdulillah kebutuhan kita mulai sedikit dapat terpenuhi. Namun kebutuhan ini masih jauh dari cukup. Saya perkirakan kalau ada peningkatan 1-2 kasus setiap hari yang dirujuk, maka kebutuhannya akan cepat selesai. Dan kami akan mendistribusikan tidak tiap puskesmas tetapi pada regional. Ini untuk memudahkan pemantauan dan distribusi. Regional Barat, Timur, Selatan, dan Tengah kita atur pada jumlah yang puskesmas manapun, karena kita tidak bisa memprediksi saat ini puskesmas mana pada
hari-hari berikutnya. Logistik yang lain sedang dalam orderan, dan insyaallah awal Agustus awal April sudah mulai berdatangan, termasuk juga kebutuhan tata laksana. Kalau pemeriksaan suhu tidak harus ditempel tapi cukup dimonitor dari jauh, termogan itu ya insyaallah akan segera dapat dipenuhi untuk memenuhi tata laksana di lapangan yang menghindari semaksimal mungkin kontak langsung dengan orang ataupun pasien yang diperiksa. Dalam catatan yang kami punya dalam pesanan sekitar 32, dan awal April mudah-mudahan sudah sampai. Hari ini tadi kami selesai berkoordinasi dengan Polres, karena kemarin beberapa kali kita dikoordinasi dengan Kodim. Kemarin kita koordinasi antara Kodim, Polres dan Pemda, kita lakukan tata laksana desinfektan. Besok Polres yang mengkoordinasi tata laksana desinfektan, dan akan dilaksanakan besok di atas jam 8, jam 9. Koordinasi Kodim Dikes yang dikoordinir oleh Polres, BPBD, Tagana, dan BPD lainnya yang terlibat, yang melanjutkan pelaksanaan desinfektasi ke fasilitas umum dan rute-rute jalan yang cukup ramai. Kemudian koordinasi kami dengan Dinas Perhubungan juga telah menyiapkan tata laksana pemantauan melalui dua pintu masuk besar, yaitu di ujung barat dan ujung timur. Mengingat bahwa meskipun ada himbauan untuk tidak mudik pada persiapan karantina wilayah, karena kita juga dengar sedang mulai diketahui oleh masyarakat barangkali dalam waktu dekat mungkin ada karantina wilayah.